Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najun Rabilia dari kelompok 7 10 IPA 7 dengan rekan-rekan saya Nandia Ainunisa, Naila Fitriani, dan Naila Sahinas akan menjelaskan tentang batik Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah batik Jakarta, perkembangan, motif, cara pembuatan, dan cara pemasarannya. Berikut penjelasannya. Sejarah batik Jakarta. Awal lahirnya batik Jakarta yaitu mengadaptasi dari motif batik yang sudah ada sebelumnya, seperti batik Solo, batik Pekalongan, dan juga batik pesisir, dikombinasikan dengan selera pasar. Seiring berjalannya waktu, batik Jakarta mempunyai ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya. Itulah sebabnya pada abad 19, batik Jakarta sempat populer. Pada era VOC di Jakarta berkembang dan meningkat usaha pembatikan, dan bahkan koperasi batik di Indonesia bukan berada di Solo atau Pulau Jawa lainnya, tetapi di Jakarta. Perkembangan batik Jakarta. Batik telah dibuat di Jakarta pada abad 18. Batik yang diproduksi bersifat komersial dan mengutamakan produksi yang cepat dan prosedur yang sederhana. Batik caplah yang diproduksi pada masa tersebut. Perkembangan batik Jakarta kini semakin modern dilihat dari sisi pewarnaan yang semakin berani dan punya ciri khas Jakarta yang unik. Selain itu, perkembangan batik Jakarta dilihat dari bahan pembuatan, misalnya bahan pewarnaan. Zaman sekarang bahan pewarnaan menggunakan bahan alam, serta batik Jakarta zaman dahulu belum semencolok zaman sekarang. Saya Naila Zainas, di sini saya akan menjelaskan tentang motif batik Jakarta. Sebelumnya, apa itu motif di dalam batik? Motif di dalam batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif itu antara lain bisa berupa hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Di Indonesia mempunyai banyak sekali motif-motif batik yang terkait dengan budaya setempat. Salah satunya motif batik Jakarta. Asal-usul batik Betawi berasal dari asimilasi masyarakat Jawa dari daerah pesisir penghasil batik dengan masyarakat Betawi yang menyatu. Mereka berkumpul dan tinggal di salah satu lingkungan kota Batavia. Setelah itu, mereka menyebarkan budaya dalam bentuk batik. Motif batik Jakarta sangatlah banyak. 5 diantaranya adalah 1. Motif Nusa Kelapa. Pemandangan alam sepertinya menjadi salah satu keindahan motif batik Jakarta. Motif Nusa Kelapa menggambarkan Jakarta yang kala itu masih penuh dengan alam yang indah, pun gunung dan sawah yang terhampar luas. 2. Motif Salaka Nagara. Pengambilan nama motif ini merujuk pada kepercayaan warga saat itu yang mempercayai bahwa Gunung Salak mempunyai kekuatan yang besar. 3. Motif Loreng Ondel-Ondel. Motif ini terinspirasi dari budaya Betawi yaitu ondel-ondel. Sedikit informasi, banyak warga Betawi yang mempercayai bahwa ondel-ondel bisa mengusir sesuatu yang buruk. 4. Motif Rasa Mala. Orang Betawi kala itu mempercayai pohon rasa mala keramat karena baunya yang khas dan batangnya bisa dijadikan setanggi. Karena itulah muncul motif rasa mala. Dan yang terakhir, 5. Motif Ciliwung. Sesuai namanya, motif ini diharapkan menjadi daya tarik dan simbol kealiran rezeki yang mengalir terus bak kali Ciliwung. Saya Naila Fitriani, kelas 10 IPA 7, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan batik. Langkah yang pertama dimulai dengan menggambarkan motif pada kertas. Langkah yang kedua, memindahkan motif pada kain. Untuk motif batik tulis sendiri, motif nanti akan dipindahkan dengan cara dijiplak ke kain sepanjang 2 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk motif batik cap sendiri, motif nanti akan dibuat dari bahan tembaga. Langkah yang ketiga, yakni proses pewarnaan. Pada proses pewarnaannya boleh menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintesis. Cara pewarnaannya untuk motif batik tulis sendiri, kain dicelupkan ke dalam bak pewarnaan dan kemudian dipaparkan di gawangan hingga kering. Dan sedangkan untuk motif batik cap sendiri, kain dicelupkan ke dalam bak pewarnaan dan kemudian digoyang-goyangkan secara perlahan agar warnanya merata dan kemudian ditus. Apa itu ditus? Ditus yakni dijemur kain tersebut di tiang penjemuran hingga air tetesan pewarnaannya habis dan kemudian
dicelupkan lagi ke dalam bak pewarnaan dan ditus lagi hingga warna yang dihasilkan pada kain tersebut telah dicukupkan. Langkah yang keempat, pada proses ini untuk motif batik tulis dan motif batik cap sama-sama melakukan proses pembatikan kembali dan melukiskan lilin malam pada pola yang sudah ditentukan. Langkah yang kelima, pada langkah ini setelah melakukan pelukiskan lilin malam di pola tertentu, yakni menghilangkan lilin malam dengan cara penggodogan atau ngelorot. Ini dilakukan pada motif batik tulis maupun motif batik cap. Caranya dengan dimasukkan kain di dalam panci di atas kompor. Dan langkah terakhir atau langkah yang keenam, ini untuk motif batik cap dan untuk motif batik tulis sendiri masuk dalam tahap pencerahan atau pembersihan untuk menghilangkan lilin malam dengan menggunakan soda, dan kemudian dijemur hingga kering dan siap digunakan. Saya Nadia Indonesia akan menjelaskan cara pemasaran batik. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis batik yang akan kita gunakan, karena hal tersebut akan membuat mudah menjelaskan kepada konsumen agar konsumen semakin yakin dan tertarik dengan bisnis yang kita jalani. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk, menentukan target konsumen, dan modal usaha. Betawi memiliki ragam jenis motif, akan tetapi yang paling utama diantaranya adalah motif ondel-ondel, ciliwung, rasa mala, pucuk rebung, nusa kalapa, dan salaka nagara. Motif Betawi dipengaruhi oleh lingkungan, falsafah, dan adat istiadat. Betawi juga memiliki ragam jenis warna yang dipengaruhi oleh budaya Cina, seperti warna merah, kuning, hijau, dan biru. Video ini berisi tentang penjelasan batik Jakarta dengan filosofi dan sejarahnya lengkap, bertujuan agar masyarakat Betawi mempunyai ketertarikan minat untuk mengenal budaya batik Jakarta. Video ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi teman-teman atau teman sekitar yang ingin mengenal lebih dalam batik Jakarta dan mempertahankan kebudayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dahlia Kansa. Saya merupakan ketua dari kelompok 8. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang batik Semarang, yaitu dari sejarah, perkembangan, corak dan motif, cara pembuatan, dan cara pemasarannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang batik. Batik adalah kebudayaan Indonesia yang adiluhung. Batik juga menjadi salah satu ciri khas dan ekspresi kebudayaan yang memiliki makna, simbolis, serta nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia, yang telah menjadi warisan peradaban dunia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya Novel Gamakfira Ijani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah batik Semarang. Asal mula perkembangan batik Semarang terbesarnya ke seluruh Indonesia berasal dari seorang menantu Sri Sultan Hamengkubuwono III yang berketurunan Cina bernama Tan Xiaoliao, menantu keturunan Cina. Menantu keturunan Cina ini menikah dengan R.A. dinasti Ningxi yang kemudian mewarisi ilmu membatik dan berkembang menjadi sebuah perusahaan pembuat batik yang pada akhirnya diwarisi oleh putrinya yang bernama R. Sri Mudijanti. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ketika perusahaan batik Semarang ini maju, akhirnya diporak-porandang oleh tentara Jepang. Pada masa tersebut, dari beberapa referensi sejarah Semarang, ternyata kehancuran sastra batik di Semarang ini terjadi 2 kali, ketika pemerintahan Belanda diserang oleh tentara Jepang dan ketika terjadi pertempuran 5 hari masyarakat Semarang dengan tentara Jepang. Sejarah batik Semarang yang singkat tersebut, tentunya jika kita perhatikan, hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur yang mencerminkan karakteristik yang khas bagi batik Semarang ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan batik Semarang. Pada tahun 1950 sampai tahun 1960,
batik Semarang mengalami masa keemasannya. Dan pada tahun 1970 awal, banyak peristiwa pembangkitan kembung batik. Awal kemunculan kembung batik dikarenakan banyaknya perajin yang bermukim di sana, sehingga kampung batik dikenal dengan sentra kerajinan batik Semarang. Kampung batik ini adalah tempat penghasil batik terbesar di daerah Semarang. Pada tahun 1980, embrio sentra batik kembali tumbuh dan berkembang di lokasi kampung batik Semarang. Ada sekitar 20-15 perajin di sana. Namun, untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan, sentra batik dipindahkan ke desa Cangkiran, Kecamatan Mijen. Namun, batik Semarang mengalami kemunduran pada tahun 1998 karena krisis moneter. Setelah berhenti cukup lama, barulah tahun 2005 di Semarang mulai membuat batik lagi. Awal tahun 2007 sampai 2008, ada salah satu tokoh mengenalkan batik Semarang. Ia yang juga tinggal di kampung batik Semarang. Dia adalah Eko Haryanto. Kemudian, pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik di Indonesia sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage. Batik Indonesia akhirnya dikukuhkan oleh UNESCO karena telah memenuhi kriteria. UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol yang menjadi identitas rakyat Indonesia, mulai dari lahir sampai meninggal. Bayi digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa keberuntungan, dan meninggal ditutup oleh kain batik. Motif batik Semarang memiliki ciri khas yang natural seperti rumah, taman, dan masjid. Batik Semarang memiliki beberapa semen seperti warna merah dengan latar putih gading. Batik Semarang sering disebut dengan batik kolonial seiring berjalannya waktu, tetapi sebenarnya batik ini memiliki beberapa motif Tionghoa. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan batik Semarang. Batik Semarang sendiri dibuat dengan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membuat desain batik yang biasa disebut dengan molani. Langkah selanjutnya, melukis dengan lilin malam menggunakan canting dengan mengikuti pola tersebut. Tahap selanjutnya menutupi dengan lilin malam pada bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak berwarna sama sekali. Tahap berikutnya proses perwarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Yang kelima, setelah dicelupkan, kain tersebut dijemur dan dikeringkan. Setelah kering, kembali melakukan proses pembatikan yaitu melukis dengan lilin malam menggunakan canting untuk menutup bagian yang akan tetap dipertahankan pada pewarnaan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencelupan warna yang kedua. Proses berikutnya menghilangkan lilin malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembalikan penutupan lilin dengan menggunakan canting. Proses membuka dan menutup lilin malam dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. Proses selanjutnya adalah melorot dan kain yang telah berubah warna setelah direbus air panas. Proses terakhir adalah mencuci kain batik tersebut dan kemudian mengeringkan dan menjemurnya sebelum dapat digunakan dan dipakai. Kemudian saya akan membahas cara pemasaran batik Semarang. Saat ini, kampung batik di Semarang merupakan pengelola batik yang produktif. Setiap harinya, kampung batik selalu menghasilkan batik dengan motif yang berbeda-beda. Kampung batik juga menjadi sarana perkembangan batik, juga menjadi tempat edukasi pengenalan batik kepada setiap masyarakat luar yang datang. Sehingga kampung batik ini menjadi salah satu cara pemasaran batik Semarang agar diminati oleh masyarakat lain. Di kampung batik juga banyak UMKM yang terbantu dengan adanya sarana edukasi kampung batik, dan otomatis perekonomian juga terbantu.
Kemudian dengan diadakannya event-event dan seminar tentang pengenalan batik Semarang yang juga diperhatikan oleh pemerintah Kota Semarang banyak melakukan riset dan juga kajian-kajian tentang pemasaran dan perkembangan batik Semarang. Untuk membangkitkan lagi batik Semarang, pemerintah kota juga banyak menggelar karya guna memperkenalkan batik Semarang kepada masyarakat luas. Gelar karya dilakukan antara lain yaitu gelar batik bertema Batik Semarang Tempo Dulu yang dilakukan di Hotel Putra Semarang, Hotel Grand Candi Semarang, dan Hotel Ciputra Semarang. Gelar batik bertema Flora dan Fauna Semarang di Hotel Putra Semarang. Gelar batik bertema Ikon-Ikon Semarang di Hotel Ciputra Semarang dan Hotel Grand Candi bersama semua perajin batik Semarang yang menjadi bagian aktivitas Semarang Pesona Asia. Contoh motif batik Semarang adalah motif ngarak-warak, motif lawang sewu, motif blokok slondol, motif tugu muda, dan lain-lain. Kesimpulan, batik Semarang berkembang seiring daya rasa dan karsa pengrajinnya. Batik Semarang menjadi ciri khas kota Semarang jika terus dijaga dan dilestarikan oleh setiap warganya. Batik ini dapat berkembang dengan cara profesional, desainnya yang terinovasikan, dan sumber daya. Namun hal ini juga dapat berdampak negatif dan positif. Dan batik Semarang juga harus dilindungi undang-undang dan hak ciptanya. Batik ini juga dapat menjadi ciri khas dan identitas kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas 10 IPA 7 yang beranggotakan 4 siswa yang diketuai oleh saya, Filia Novianingsih, dan anggota lainnya yang bernama Putri Silvana, Sepia Putri, dan Siti Restu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pembahasan Batik Palembang. Yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah batik Palembang. Yang kedua adalah perkembangannya, corak atau motif, cara pembuatannya, dan cara pemasarannya. Perkenalkan, nama saya Putri Silvana Prilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah batik Palembang. Sejarah batik Palembang berasal dari Jawa sekitar 100 tahun yang lalu dengan motif yang sudah beradaptasi dengan kota Palembang. Batik khas Palembang ini memiliki keunggulan yang tak kalah menarik dengan batik lainnya. Batik Palembang ini memiliki motif yang mengikuti syariat Islam, yaitu tidak mengikuti gambar binatang dan manusia. Perkembangan batik Palembang telah menempuh sejarah yang panjang. Kerajinan batik telah berkembang sekitar kejayaan Kerajaan Majapahit. Sejumlah bangsawan Majapahit mengunjungi Palembang sambil membawa serta perajin-perajin batik kerajaan batik asal Palembang, yang kini dikenal Palembangan, diilhami oleh songket Palembang, sehingga banyak motif batik Palembang mirip dengan motif songket Palembang. Motif batik yang berkembang di Palembangan antara lain jeperi, bakung, jukung, babar emas, babar kecubung, dan daun teh dikenali sebagai motif Palembangan. Walaupun diproduksi oleh para pengusaha tekstil di Pekalongan menyadarinya karena lebih mirip dengan kain songket. Saya ingin menjelaskan mengenai corak dan motif dari batik Palembang. Batik Palembang biasanya didominasi dengan warna merah dan warna emas. Dikarenakan batik tersebut biasanya dipakai oleh para bangsawan di Palembang yang berhubungan baik dengan bangsa Cina. Selain motif di atas tadi, terdapat motif lainnya, yaitu bungo pacik dan bungo cino. Dan biasanya batik tersebut dibuat dengan metode batik tulis atau batik cetak.
Cara proses pembuatan batik Palembang. Proses pembuatan batik Palembang sedikit berbeda dengan pembuatan batik di Pulau Jawa. Batik Palembang dibuat dengan dua cara, dicap atau ditulis, sama dengan teknik membatik. Saat ini juga dikembangkan batik dengan teknik printing modern. Palembang menggunakan bahan sutra, jumputan katun. Pewarnaan menggunakan warna cerah khas Melayu seperti merah, kuning, dan hijau. Memang tidak mudah untuk menemukan pembatik khas Palembang yang mau menggunakan media canting ataupun menulis kain sehingga jadi batik saat ini. Cara pemasaran, penjualan bahan dan kemeja batik siap dipakai khas kota Palembang, Sumatera Selatan dalam 2 bulan terakhir mengalami sedikit peningkatan. Permintaan bahan dalam pakaian jadi motif khas kota ini mengalami peningkatan sekitar 30%. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi banyak acara peserta pernikahan yang biasanya berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Penjualan cenderamata, penjualan sekarang ini mulai membaik, diharapkan permintaan masyarakat bisa terus meningkatnya sehingga pengerjaan batik di daerah ini kembali bergairah. Jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa kita bisa banyak tahu tentang batik Palembang mulai dari sejarahnya hingga cara pemasarannya. Dan kita juga perlu tahu bahwa tidak semua batik diproduksi di Pulau Jawa, tetapi banyak juga batik yang diproduksi di lain Pulau Jawa. Contohnya Palembang tersebut. Jadi, itulah pembahasan kami mengenai batik Palembang. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.